Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajibatul Mufidah an Asilatil Manahid Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 42. Pertanyaan nomor 23. Dikatakan di sini, masihatu manusiba ilal imami Ahmad rahimallahu taala bi annahu shalla khalfal jahmiyati. Apakah benar apa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwasannya beliau salat di belakang kelompok Al-Jahmiyah? Saya ulang lagi pertanyaannya, apakah benar apa yang dinisbatkan atau yang beredar yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwasanya beliau salat, artinya salat di belakang kelompok Jahmiyah, salat di belakang imam yang memiliki akidah Jahmiyah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, la a'rifu hadza. Aku tidak tahu akan kebenaran dari kisah tersebut. Yang pertama, ini adalah salah satu kewajiban seorang alim ketika ditanya tidak tahu tentang suatu permasalahan untuk mengatakan tidak tahu, apalagi ini berkaitan dengan masalah gosip atau isu Yang pertama, kalau emang nggak tahu, wajib dikatakan tidak tahu. Ini bukan berkaitan dengan masalah prinsip akidah. Kalau masalah prinsip akidah, tentunya seorang alim, seorang dai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham. Karena ini adalah salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, yaitu betul-betul mendalami, memahami masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ini berkaitan dengan kabar berita. Terkadang seorang alim tidak tahu akan kebenaran ataupun kekeliruan daripada berita tersebut. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita mendengarkan isu apa saja tidak tahu, jawab la arif. Jangan mengatakan atau bahkan memanas-manasi atau membela isu tersebut. Ini adalah sikap yang tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila sampai kepada kalian berita dari seorang fasik, maka tabayyan, cross checklah, telitilah. Ini adalah kewajiban seorang muslim. Bukan malah menyebarkan berita yang tidak benar tersebut.
atau isu tersebut. Apalagi di dunia maya, di dunia medsos sekarang. Kalau kita tidak tahu kebenaran berita tersebut, cross check, ya. Jangan langsung disebarkan. Apalagi yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak stabilitas, keamanan dan sebagainya, harus cross check. Jangan asal menyebarkan, apalagi banyak berita-berita yang tidak benar di zaman sekarang ini. Apalagi berita yang dinisbatkan kepada seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Karena memang banyak manusia yang sebagaimana kata Rasul, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Rasul mengatakan cukup orang itu dikatakan pendusta atau berdusta, atau dalam riwayat berdosa, kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar, ya. Tidak semua yang kita dengar itu betul, ya. Dari kabar-kabar yang ada di tengah manusia atau yang ada di medsos, maka harus cross check, ya. Harus betul-betul teliti, jangan asal menyebarkan, karena Rasul mengancam tadi, cukup orang itu dikatakan berdosa atau berdusta kalau menyebarkan semua yang dia dengar. Nah, beliau mengatakan la arifu hada. Aku enggak mengetahui ada kisah seperti yang disebarkan tadi, bahwasanya Imam Ahmad pernah bermakmum di belakang imam yang beraliran berakidahkan akidah Jahmiyah. Wal Imamu Ahmadu min asyaddi khusumil Jahmiyah. Imam Ahmad terkenal sebagai orang yang sangat amat bermusuhan dengan kelompok Jahmiyah dan dimusuhi oleh kelompok Al-Jahmiyah. Sekedar mengingatkan kembali tentang siapakah kelompok Jahmiyah dan apakah akidah-akidah sesat bahkan kufur mereka. Yang pertama, Al-Jahmiyah itu nisbat kepada seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an berguru kepada Talut. Dan silsilah terakhir mereka kepada seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, yang pernah menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Aban bin Sam'an, Talut, dan yang terakhir guru besar mereka bernama Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih dan wajib kita yakini bahwasanya Rasul pernah kena sihir, namun itu tidak mempengaruhi kenabian beliau. Sebagaimana Rasul tertimpa penyakit, Rasul pernah terluka ketika perang. Intinya harus kita yakini, bukan sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal, menolak kisah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Intinya kelompok Jahmiyah ini berujung kepada seorang Yahudi, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah itu ujung-ujungnya kepada Syiah kepada Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Memang inilah salah satu yang Allah telah kabarkan kepada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini salah satu target orang Yahudi, bagaimana menjadikan kaum muslimin mengikuti ajaran mereka. Mereka enggak menginginkan harus masuk ke agama mereka, enggak harus. Namun mereka
merencanakan bagaimana ajaran-ajaran mereka itu bisa disusupkan kepada kaum muslimin. Ya. Ini program utama mereka. Dan wajib bagi kita meyakini Yahudi bukan hanya menyerang kaum muslimin melewat militer seperti di Palestina misalnya. Namun lebih dari itu, mereka ingin merongrong akidah kaum muslimin. Di antaranya dua orang tadi, Labid bin Asam Yahudi dan Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang sukses merusak akidah kaum muslimin dengan munculkannya dua kelompok sesat. Bahkan sebagian ulama as-salaf mengeluarkan mereka dari al-Islam, kelompok Syiah Rafidah dan kelompok al-Jahmiyah. Dan dua kelompok ini juga termasuk nenek moyang kelompok-kelompok yang ada sekarang. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan dari ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 golongan itu ada 4. Kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah. Sebagian ulama mengatakan ditambah satu lagi kelompok Jahmiyah. Ini 5 kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mana sekali lagi kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Al-Jahmiyah termasuk yang paling sesat, bahkan yang paling kufur. Nah, kenapa ulama mengatakan kelompok Jahmiyah sesat, bahkan sampai mengeluarkan mereka dari al-Islam? Seperti kalau kita ingat ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika kita membahas kitab karangan Al-Ustadz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Di situ dibawakan ucapan Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, la ubali sallaitu khalfal al-Yahudi awi Nasrani am sallaitu khalfal Jahmi awi ar-Rafidhi. Kata Imam Al-Bukhari, aku tidak membedakan antara aku salat di belakang Yahudi, di belakang Nasrani, atau aku sholat di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidah. Empat-empatnya apa? Kafir, tidak sah sholat di belakang mereka. Namun mengapa? Pertanyaannya, mereka dikafirkan oleh sebagian para ulama salaf. Mengapa kelompok Jahmiyah dikatakan sesat bahkan kufur? Karena akidah-akidah yang kufur mereka telah keluar dari Islam. Yang pertama di antaranya mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Ya. Ini akidahnya kelompok Al-Jahmiyah. Yang kedua, kelompok Jahmiyah mengatakan iman itu hanya makrifat, mengenal Allah. Man arafallah fahuwa mu'min. Kata mereka, barang siapa yang mengenal Allah, dia mukmin yang sejati. Ya. Kata para ulama, kalau iman itu hanya mengenal Allah, iblis orang beriman. Karena apa? Iblis mengenal Allah. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka manusia. Mereka iblis mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Kalau menurut Jahmiyah iya. Makanya mereka apa? Keluar dari Ahlus Sunnah, bahkan keluar dari Ahli Islam. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, Nabi Ibrahim kata mereka tidak sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah jelas mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian mereka meyakini bahwasanya Allah itu bersatu dengan hamba-hambanya, wahdatul wujud, ya. Atau mereka mengatakan Allah di mana-mana. Itu akidah kelompok Al-Jahmiyah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah punya kitab Raddun Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan untuk kelompok Jahmiyah dan kelompok para zindiq.
ya, atau mungkin ateis, munafik dan seterusnya. Di antara bab kitab tersebut ada bab yang berjudul Bayanu ma angkaratil Jahmiyah ayyakun Allah 'alal arsy. Bab tentang apa yang diingkari oleh kelompok Jahmiyah tentang Allah ada di atas arsy. Ya, itu salah satu ajaran kelompok Al-Jahmiyah, mengingkari Allah di atas arsy, mengingkari Allah di atas langit, mengingkari ketinggian Allah. Itu adalah ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Kemudian juga kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan, mengingkari bahwasanya Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ini juga dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah. Bab Bayanu ma'angkatil Jahmiyah anallaha yukallimu Musa atau anallah kallama Musa. Bab bahwasanya kelompok Jahmiyah mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa, padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya perbicaraan. Kemudian yang berikutnya di antara ajaran kelompok Jahmiyah bahwasanya Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini sering kita sampaikan. Jadi itu di antara akidah-akidah sesat bahkan kufurnya kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Dan sudah sering kita sampaikan juga dua pemimpin ya atau tokoh Jahmiyah tadi, Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham, itu dihukum mati oleh khulafa ya, pemimpin kaum muslimin di zaman as-salaf. Kalau kelompok atau kalau tokohnya yang bernama Ja'ad bin Dirham itu dibunuh, dihukum mati oleh khalifah pada waktu itu yang bernama Hisham bin Abdul Malik, yang memerintahkan gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah al-Qasri untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham pada waktu khutbah Idul Adha atau pada hari raya Idul Adha. Dan kisahnya masyhur dan sahih, yaitu ketika khutbah Idul Adha, Khalid bin Abdullah al-Qasri gubernur Kufah berceramah, berkhutbah seraya mengatakan, ayuhan nasu dahu taqabbalallahu dahayakum. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, sembelihlah sesembelihan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan korban kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham, dan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila, karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, walam yukallim Musa taklima, dan karena dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Fanazala min mimbar fadabahahu, kemudian Khalid bin al-Qasri turun dari mimbar, langsung disembelih, langsung dihukum mati seorang tokoh penyesat umat yang bernama bersama Ja'ad bin Dirham. Inilah ketegasan para al-khalifah, para ulama salaf pada zaman keemasan Islam, karena inilah yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini yang akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, lebih daripada para penjajah kaum kafir yang asli. Karena ini adalah apa? Lemahkan kekuatan akidah yang merupakan modal utama kaum muslimin untuk menang di atas semua agama yang ada. Dan ini sekali lagi adalah ketegasan para ulama salaf dalam masalah akidah. Tidak boleh ada hal yang diremehkan dalam masalah syariat, apalagi dalam masalah akidah. Demikian pula dengan Jahm bin Safwan juga sama, dihukum mati oleh
para khalifah pada waktu itu. Dan ini salah satu contoh yang berhak untuk memberikan hukum seperti ini adalah penguasa kaum muslimin, bukan setiap orang. Dan juga ini dengan fatwa para al-ulama di zaman itu. Zaman itu luar biasa, ulama dan umara bergotong royong, bekerja sama untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah dan untuk mengokohkan akidah as-salaf, akidah Rasul dan para sahabat, dan tegas kepada kelompok-kelompok atau dai-dai penyesat umat. Nah, makanya mereka jaya diantaranya karena kekuatan akidah yang mereka pegang erat, dan mereka betul-betul ingin untuk membersihkan akidah kaum muslimin dari akidah-akidah sesat dan daripada dai-dai penyesat umat. Makanya mereka jaya. Namun kita sekarang mengapa kok tidak bisa jaya seperti dahulu? Karena banyak tersebar akidah sesat, banyak dai-dai yang menyuruh kepada akidah-akidah yang sesat, di antaranya akidah kelompok Al-Jahmiyah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wal Imamu Ahmad min asyaddi khusumil Jahmiyah. Imam Ahmad karena keras tegas kepada kelompok Jahmiyah, beliau pun dimusuhi. Contohnya tadi beliau mengarang kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Zanadiqah. Maka beliau pun dimusuhi oleh kelompok Jahmiyah. Dan pada waktu Imam Ahmad rahimahullah, khulafa, 3 kekhalifahan itu terpengaruh dengan kelompok Jahmiyah, dan beliau pun sampai di penjara, disiksa 3 generasi khulafa. Memang inilah perjuangan dakwah ahli sunnah wal jamaah, perjuangan dakwah kepada al-aqidah sahihah. Resikonya pahit, resikonya berat, banyak yang memusuhi. Kalau mengajarkan akhlak, masalah rumah tangga, masalah mungkin fikih dan seterusnya, tidak seberat orang yang mengajar al-aqidah. Luar biasa tantangannya, musuhnya, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mengapa beliau sangat amat luar biasa dimusuhi? Karena beliau sangat tegas masalah al-aqidah, rela di penjara, bahkan rela mati membela al-aqidah. Maka dikatakan di sini wal Imamu Ahmad min asyaddi khusumi al-Jahmiyah. Imam Ahmad termasuk yang sangat memusuhi Jahmiyah, dan beliau juga dimusuhi oleh kelompok al-Jahmiyah. Wala arif ana shalla khalfahum. Aku tidak pernah mengetahui kalau beliau itu salat di belakang al-Jahmiyah. Namun disebutkan oleh pentahqiq yaitu Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furain Al-Harisi bahwasanya beliau tidak pernah salat di belakang Jahmiyah. Yang betul, Imam Ahmad tidak pernah salat di belakang Jahmiyah, bahkan beliau berfatwa tidak boleh salat di belakang kelompok Jahmiyah. Di antaranya disebutkan dalam riwayat wa huwa kadzalik faqad jaa an ibni Abdullah ma yusbit annahu la yujawizu shalah khalfal Jahmiyah. Telah diriwayatkan dari putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Imami Ahmad, bahwasanya pernah beliau berfatwa atau ditanya tentang hukum salat di belakang kelompok Jahmiyah, beliau mengatakan la yusalla, tidak boleh salat di belakang kelompok al-Jahmiyah. Beliau dikatakan di sini, sa'altu abi rahimahullah anis salah khalfa alil bidah. Aku pernah bertanya kepada ayahku, kata putra beliau Abdullah bin Imam Ahmad, tentang hukum salat di belakang alil bidah. Qala la yusalla khalfahum, tidak boleh salat di belakang mereka, mislul Jahmiyah, seperti kelompok al-Jahmiyah, dan juga di sini dikatakan kelompok al-Mu'tazilah. Intinya beliau Imam Ahmad tidak benar kalau diisukan salat di belakang kelompok al-Jahmiyah, karena ucapan-ucapan beliau jelas melarang akan salat di belakang kelompok al-Jahmiyah. Dan memang banyak isu yang dinisbatkan kepada para ulama ahlussunnah. Seperti dulu pernah kita kaji, Imam Bukhari pernah diisukan mengatakan
Al-Quran makhluk. Ya, ini sama sekali tidak benar. Ya, bahkan ada sebagian dari Ahlussunnah yang terpengaruh dengan isu tersebut sampai memboikot Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini sekali lagi pelajaran yang berharga. Hati-hati dengan isu, dengan kabar-kabar miring. Ya, kalau kita ikut andil menyebarkannya, kita juga akan berdosa, memikul dosanya. Na'udzubillah min dalik. Naam as-salah khalfal amir idza kana amiran wa 'inda mukhalafatun la tasilu ila haddil kufri yusalla khalfahu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, adapun salat di belakang pemimpin, ya, jika pemimpin tersebut memiliki, ya, kekeliruan, penyimpangan yang tidak sampai menjadikannya kafir, ya, maka boleh salat di belakang pemimpin tersebut. Wallahu a'lam. Ini mungkin Syekh Shalih bin Fauzan mengarahkan kita kepada kisah, ya, Al-Khalifah Al-Ma'mun yang merupakan pemimpin kaum muslimin di zaman Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Al-Khalifah Ma'mun itu terpengaruh dengan salah satu pemikiran Jahmiyah. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Khalifah Al-Ma'mun. Ya, ini yang sering kita sampaikan. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis apa? Kafir. Al-Khalifah Ma'mun memiliki keyakinan yang kufur, mengatakan Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan karena beliau meyakini Al-Khalifah hanya apa? Ikut-ikutan, terpengaruh saja. Ya, makanya Imam Ahmad tetap menfatwakan boleh salat di belakang Al-Amir tadi, karena beliau tidak sampai divonis kafir keluar dari Al-Islam. Baran kana au fajiran. Dan sudah pernah kita sampaikan, adapun salat di belakang pemimpin kaum muslimin selama dia statusnya muslim, ini adalah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Kalau memang dulu itu memang kaum muslimin tidak seperti sekarang berpencar di mana-mana, maka yang salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat itu adalah pemimpin kaum muslimin, baik khalifahnya atau gubernurnya. Ya, seperti tadi Khalid bin Abdul Qasri, gubernur Kufah, mengimami salat Idul Adha dan beliau yang berkhutbah, kemudian beliau yang juga menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya, dan kaidah atau akidah Ahlussunnah mengatakan harus kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi di belakang pemimpin kaum muslimin. Malam yakhruj minad din birtikabil kufri al-bawwah. Selama pemimpin tersebut tidak keluar murtad dari Islam gara-gara melakukan perbuatan yang kufur yang jelas, yusalla khalfal amir wa in kana fasikan. Tetap salat di belakang pemimpin meskipun dia fasik. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya, barang siapa yang meyakini tidak sahnya salat di belakang pemimpin, fahuwa mubtadi', maka dia alil bid'ah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, bahwasanya tidak boleh orang itu mengulangi salat setelah salat bersama pemimpin kaum muslimin. Karena memang ada kelompok Khawarij, kelompok Haroka atau kelompok teroris yang ada, mereka meyakini salat di belakang pemimpin itu tidak sah. Karena apa? Dianggap murtad dan seterusnya, atau fasik dan seterusnya. Maka ini adalah salah satu penyimpangan mereka. Ahlussunnah mengatakan salat di belakang pemimpin, bagaimanapun kefasikannya, itu tetap sah. Nah, adapun bagaimana salat di belakang alil bid'ah, maka kata para ulama, selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, maka salat di belakang ahli bid'ah itu sah. Ya, salat di belakang ahli bid'ah itu sah selama memang salatnya mereka sah-sah saja sendirian. Ya, rukun salatnya terpenuhi. Ya, ini adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau imamnya salatnya cepet-cepetan, tidak tumaknina, maka enggak sah karena tidak tumakninanya bukan karena dia ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah
ulama sepakat ya, atau dikatakan ulama menyatakan dalam pendapat yang rajih sah salat di belakang mereka. Contohnya dikatakan di sini, fasahabatu sallu khalfal Hajjaj. Para sahabat salat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan apa? Ya, kedolimannya, yang terkenal dengan kekejamannya. Banyak ya para ulama yang didolimi. Namun para sahabat tetap salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Tetap karena dianggap apa? Dia masih muslim meskipun dia zalim. Wa sallu khalfa ghairihi minal umara. Dan para sahabat juga salat di belakang para pemimpin yang zalim pada waktu itu. Alladzina alaihim muakhadat, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan atau kezaliman-kezaliman. Min ajli ijtima'il kalimah, tujuannya untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Demikian pula kata para ulama, mengapa boleh salat di belakang ahli bid'ah? Karena para salaf juga mencontohkan, seperti Abdullah bin Umar pernah salat di belakang Khawarij. Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan ketika beliau didemo kemudian dikudeta sampai beliau tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh salat berjamaah di masjid, yang menggantikan salat di masjid kaum muslimin dari kelompok di pendemo tadi, dari kelompok yang mau mengkudeta memberontak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya apakah boleh salat di belakang pemimpin yang pendemo tadi, pengkudeta tadi, maka Utsman bin Affan pun apa? Membolehkan. Salli ma'ahum, salatlah bersama mereka. Ini adalah apa? Akidah as-salaf, membolehkan salat di belakang ahli bid'ah selama imamnya tadi yang ahli bid'ah tidak murtad dari Islam karena kebid'ahannya. Karena memang kebid'ahan ada dua, bid'ah yang mukafirah yang bisa mengeluarkan dari Islam, dan bid'ah ghairul mukafirah, dan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Amalan biqauli Rasul SAW. Kenapa para salaf akidah al-sunnah membolehkan salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Ini sebagai pengamalan sabda Rasul, asam wa ta'ah wa adamu naz'il yad minat ta'ah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dan haram mengkudeta atau melengsarkan pemimpin kaum muslimin. Wa adamu itharatil fitan wa syurur, atau fitnah wa syurur. Itu semua dalam rangka untuk menghindarkan dari kekacauan dan dari kejelekan. Makanya alangkah indahnya misalnya seandainya kaum muslimin pada waktu perayaan Idul Fitri atau sebelumnya Ramadan itu betul-betul di belakang pemimpin kaum muslimin. Untuk apa? Menyatukan barisan kaum muslimin. Namun kalau setiap kelompok, setiap ormas punya tanggalan sendiri, seperti yang kita lihat di negeri kita, kacau balau. Rasanya apa? Kurang nyaman. Ramadan beda tanggalnya, Idul Fitri yang mungkin satu keluarga terkadang berpisah gara-gara apa? Ini menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi akidah salaf, yaitu salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun pemimpin misalnya zalim, tetap salat di belakang mereka atau bersamaan dengan mereka waktunya, atau ikut penentuan mereka dalam penentuan Ramadan, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Semuanya dalam rangka menyatukan barisan kaum muslimin dan dalam rangka mencegah kekacauan dan ketidaknyamanan. Wa hadza min at-ta'lif wa jam'il kalimah. Kita pindah kepada poin yang berikutnya, pertanyaan 24. Ma hukmul intisabi ila ba'dil jama'atil warida ilaina wa munasaratiha wa difa'i anha? Apa hukum menisbatkan diri kepada sebagian kelompok-kelompok yang datang kepada kita, yaitu yang dimaksud adalah penduduk Saudi Arabia, dan bagaimana hukumnya membantu membela kelompok-kelompok tersebut. Kalau mau disebutkan nama kelompoknya, di antaranya kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang berasal dari Mesir. Kata Syekh Shalih bin Fauzan,
hadhil bilad walillahil hamd jama'atun wahidah ala tauhid. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ya, negeri kita yaitu Saudi Arabia, alhamdulillah itu di atas jamaah wahidah, satu kelompok ala tauhid, di atas tauhid, ya. Wa alal Islam, di atas Islam yang murni. Wa tahta rayatin muslimah, di bawah bendera pemimpin muslim. Wa fiha amnun wastiqrar, di negara Saudi, di negara kita, kata Syekh, ini ada keamanan, luar biasa, stabilitas nasionalnya terjaga. Wa fiha khairan katsir, banyak kebaikan di dalamnya. Ya, kita tidak boleh berlebihan, nggak boleh meremehkan, pertengahan. Kita katakan dengan jujur, dengan objektif, dan ini adalah suatu yang hak yang harus kita katakan. Negara Saudi Arabia adalah negara Islam yang dibangun di atas tauhid, lebih daripada yang lainnya. Tanpa kita menutup mata ada kekurangan. Namanya masyarakat, namanya suatu negeri manusia, nggak ada yang suci dari kesalahan, kekeliruan. Ada penyimpangan, ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan, itu ada. Cuma harus kita objektif. Jangan selalu menyalahkan negara Saudi Arabia, terus mencaci maki, terus menyudutkan Saudi Arabia. Padahal orang yang datang haji atau umrah, kalau dia masih alal fitrati salimah, masih suci hatinya, tidak terkotori dengan syubhat, maka dia akan melihat bagaimana keindahan Islam di negara Saudi Arabia. Tauhid luar biasa. Tidak ada dukun-dukun yang dilegalkan. Tidak ada perdukunan. Bahkan perdukunan itu di sana kayak teroris, dikejar-kejar DPU. Ketemu langsung dihukum mati, dihukum berat. Ada hayatul amr bin ma'ruf wa nahyi munkar. Ada undang-undang. Kalau di sana adzan dikumandangkan, toko semua harus tutup. Kalau di sini luar biasa. Ini adalah kalau mungkin ada yang nggak nurut, nggak ikut, ini oknum. Namun negara sudah tegas. Sekali lagi, ini negara yang luar biasa. Alat tauhid, tidak ada penyembahan terhadap pohon keramat, tidak ada sapi yang dikeramatkan atau unta yang dikeramatkan. Ada enggak di sana? Luar biasa, tauhid lurus. Makanya Rasulullah sahabat. Tidak ada penyembahan kepada kuburan keramat, tidak ada penyembahan kepada pohon-pohon keramat. Betul-betul tauhid dijaga kemudian tauhid. Makanya Allah bukakan barokah setelah dakwah tauhid ada di sana. Kalau kita lihat kepada sejarah sebelum datangnya dakwah tauhid, Saudi Arabia fuqara, mereka juga banyak yang jadi, kalau istilah kita TKI, kalau sana TK apa berarti TKS, banyak yang pergi untuk menjadi pekerja. Namun setelah dakwah tauhid menyebar di negara Saudi Arabia, Allah bukakan barokah, minyaknya melimpah ruah. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana alim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kalau di musim haji, orang-orang di sana bagikan makanan, minuman gratisan luar biasa, kontaineran. Kalau di sini kan rebutan rebutannya. Kalau di sana rebutan membagi. Apalagi di Ramadan, datang ke Masjid Nabawi, masjid yang segitu besarnya penuh dengan makanan gratisan. Kalau di sini orang berbondong-bondong cari gratisan. Kalau di sana cari orang yang mau menerima. Semua menjadi saksi yang pernah datang ke sana ketika Ramadan. Ditarik-tarik untuk makan di tempat hidangan buka puasa mereka. Luar biasa. Ini sekali lagi sungguh orang yang tahu bagaimana keindahan Saudi Arabia ini akan benarkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Dan ini ada suatu fakta. Meskipun banyak orang yang mengingkari karena hasad, iri dan dengki, maka ini suatu hal yang tidak bisa kita jadikan ukuran. Intinya sekali lagi ini kebenaran yang harus kita sampaikan.
Dan kita ingin bahwasanya negeri kita dibangun oleh tauhid yang murni agar barokah sebagaimana yang Allah janjikan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan kepada kaum muslimin hidayah untuk bertauhid kepada Allah, dan semoga negeri kita ini dijadikan Allah negeri yang bertauhid. Kayak kata beliau, nahnu jamaatun wahidah. Negara Saudi Arabia dibangun di atas Ahlussunnah wal Jamaah. La naqbal taksiman. Kita tidak menerima, kita menolak kelompok-kelompok atau yang diimpor dari luar Saudi Arabia. Amal jamaat faya maujudatun fil biladil ukhra. Kelompok-kelompok sempalan Islam banyak tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Allati laisa fiha amrun mustaqim, yang banyak di sana kekacauan, tidak banyak ketidakamanannya. Wala amrun mustatab. Amma biladuna walhamdulillah. Adapun negeri kami, negeri Saudi Arabia maksudnya, sekali lagi, alhamdulillah, faya takhtalif anil buldanil ukhra. Ini berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Ini bukan meremehkan, namun ini kenyataan yang ada. Kalau kita mau jujur, mana negara Islam sekarang yang luar biasa akidahnya, tauhidnya, dan hukum Islam diterapkan di sana. Di sana masih ada hukum qisas, dan kita pernah menyaksikan sendiri, atau bahkan kita juga melihat di YouTube bagaimana gembong narkoba langsung, tanpa apa, basa-basi, tanpa ada urusan dengan HAM dan sebagainya. Kemudian juga orang yang membunuh juga dibunuh, bahkan dari keluarga kerajaan sendiri yang melakukan itu juga dibunuh. Artinya luar biasa hukum Islam tegak atas negara Saudi Arabia, tanpa kita sekali lagi mengingkari ada kekurangan, itu ada. Cuma mana negeri Islam yang terbaik sekarang ini? Nah, faya takhtalifu anil buldanil ukhra bima habaha Allah minal khair. Sungguh luar biasa negara Saudi Arabia. Contoh yang konkret juga, adakah negara yang membagi mushaf dengan terjemahannya, bahkan mungkin sampai ratusan terjemahan, mungkin jutaan eksemplar yang sudah dibagikan setiap tahun di musim haji. Ada negara Islam seperti itu? Namun sekali lagi, memang kalau sudah hasad, iri dan dengki, apapun kebaikan yang dilakukan akan diingkari. Yang dilihat hanya adalah kekurangannya saja. Sebagaimana kata seorang penyair, wa ainu sukhti yubdiul masawi'a. Adapun mata yang penuh dengan kebencian, yang dilihat adalah kekurangan-kekurangan saja. Kita harus dalam pertengahan. Kita bukan orang Saudi, meskipun alhamdulillah kita pernah mendapatkan nikmat Allah dari Saudi Arabia. Namun sekali lagi kita nggak boleh fanatik buta, namun kita harus objektif. Kita katakan ini negeri yang terbaik sekarang ini. Jangan dirongrong, jangan terus dikudeta, dicaci maki. Dan ini adalah memang keinginan orang-orang al-kufar untuk menjadikan kalau istilah kita poros negara Islam sekarang ini kacau balau dan seterusnya. Dan itu yang memang target mereka. Nah, apalagi dengan Syiah Rafidhahnya, qatalahumullah, apalagi dengan Irannya, memang mentargetkan untuk mengkacaubalaukan Saudi Arabia. Makanya rudal-rudal kelompok Syiah Al-Houthiyah di Yaman terus akan dikirim ke negara Saudi Arabia. Dikirim ke Saudi Arabia untuk menghancurkan Saudi Arabia. Maka jangan kita membantu orang Yahudi, orang Syiah untuk merongrong negara yang sekarang ini terbaik di atas muka bumi dalam segi akidah dan tauhid dan juga hukum-hukum Islamnya. Faya takhtalifu anil buldanil ukhra bima habaha Allah minal khair. Negara Saudi Arabia berbeda dengan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Di antaranya Allah berikan banyak kebaikan. Di antaranya minad dakwah ila tauhid, dakwah kepada at-tauhid, seperti yang kita sampaikan tadi. Dakwah tauhid terus gencar. Bahkan kita kalau di musim haji, ketika kita mahasiswa di Universitas Madinah, tiap tahun itu kita diminta bantuan untuk membantu kerajaan Saudi Arabia jadi penerjemah ataupun sebagai pembimbing jemaah haji, dan diantaranya menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan dikultuskan, dikeramatkan atau bahkan disembah oleh jemaah-jemaah kaum muslimin. Contoh pernah kita melihat ada di tempat namanya perpustakaan di dekat Masjidil Haram, itu perpustakaan yang mereka yakini sebagai
tempat kelahiran Nabi SAW. Ya, ketika kita menjaga, ada sebagian orang yang tabaruk dengan ketika itu kita lagi jaga, ada satu orang jamaah kita tiba-tiba datang mendekat ke tembok, kemudian di situ ada paku, nggak tahu dia membawa tali diikat di paku tersebut, kemudian dia tinggal berapa menit, dia ambil, kemudian dia masukkan di mulutnya. Ya. Dan subhanallah, ketika itu saya lihat di talinya itu tali dari kain kan, itu sudah basah dengan air. Sebelum dia masukkan itu sudah basah dengan air, karena di situ banyak burung-burung terbang. Wallahu a'lam. Ketika saya tanya kenapa kok seperti itu, dia meyakini ini adalah tempat yang katanya barokah, maka dia pun ingin menjadikan obat sakit gigi. Sampai sedemikian orang-orang tersebut, dan kita ditugaskan untuk menasihati orang-orang tersebut. Apalagi dinding itu dinding bukan di zaman Rasul, ini dinding baru nih. Mungkin bisa jadi buatan Amerika, bisa jadi kan. Dari Eropa, semennya mungkin dari Indonesia. Kok ditabaruki. Ini sekali lagi bagaimana mereka ini ingin menjaga kemurnian tauhid, ingin untuk watawassabil haq watawassabil sabar, memurnikan tauhid. Sampai sedemikian usaha mereka, buku-buku disebarkan demi menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasihat, terutama dakwah kepada tauhid, wa zawali syirki, demikian pula kesyirikan. Tidak ada yang dilegalkan di sana, tidak ada yang diresmikan, semuanya dilarang. Kalau ada oknum yang melakukan, ini di luar kemampuan mereka. Wa min qiyami hukumati islamiyatu hakimus syariah min ahdil imamin mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan negara Saudi Arabia di antara keistimewaannya dibangun di atas hukum syariat dari zaman al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ila waktina hada, sampai detik ini. Tauhid tegak berdiri, syariat Islam tegak berdiri, tanpa sekali lagi kita menutup mata mengingkari ada kekurangan namanya masyarakat. Jangankan di zaman sekarang di Saudi Arabia, di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, ada yang bermaksiat, ada yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, ada kekurangan, ada, namanya manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, la naqul inna kamilatun min kulli wajh. Ini yang kita katakan, kata Syekh Shalih bin Fauzan. Namun kita enggak mengatakan Saudi Arabia sempurna 100%. Tidak ada yang sempurna. Al-kamalillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna kamilatun min kulli wajh. Kita enggak mengatakan Saudi Arabia itu sempurna, tidak. Lakin ya walhamdulillah, namun dia negara Saudi Arabia alhamdulillah la tazalu qa'imah al khair. Masih tegak di atas kebaikan. Makanya sekarang ini terus dirongrong dari kanan kiri, dari bawah, dari semuanya ingin untuk menghancurkan Saudi Arabia, baik dari negara kafirnya, baik dari ahli bid'ahnya, khawaridnya, syiahnya, semuanya ingin untuk menghancurkan Saudi Arabia dari segala sisi. Kita doakan semoga Allah memberikan kepada negara Saudi keamanannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada Saudi Arabia sebagai negeri tauhid, negeri sunnah, negeri yang penuh dengan barokah, dan juga semoga Allah memberikan kepada NKRI kita sebagai negara yang bertauhid, negeri yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fiha amrun bil ma'ruf wa nahy al munkar. Di dalamnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Dengan resmi, diangkat badan khusus, seperti kalau kita sekarang ini seperti Densus lah, atau yang semisalnya, Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy anil Munkar, betul-betul melaksanakan amar nahi munkar. Ini sekali lagi ada, cuma kalau ada oknum yang menyimpan dan seterusnya, ini tidak mengurangi kebaikan keistimewaan negara Saudi Arabia. Seperti yang kita katakan, di antara tugas Hayatul Amr bil Ma'ruf Munkar itu mengejar-ngejar, mencari dukun-dukun paranormal. Kalau ketemu akan dijatuhi hukuman berat. Wa iqamatin lil hudud. Masih ada al hudud, hukum-hukum syariat seperti potong tangan ataupun qisas dan sebagainya. Wa hukmun bima anzalallah, dan tetap berhukum dengan hukum Allah azza wa jalla.
Kan, kalau kita pernah mendengarkan kisah misalnya di pengadilan di sana, sungguh dengan keadilan. Misalnya, ada rentenir ya, menghutangi, yang berhutang nggak mampu membayar, maka yang dimenangkan itu yang apa? Yang berhutang tadi. Karena apa? Ini rentenir, riba, diperangi di sana. Ya, bukan yang dimenangkan malah yang apa? Rentenir tadi. Kalau di sini kan, al-mahakimus syar'iyyah qa'imatun. Mahkamah syariah masih tegak di sana. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaris wal faraid ala ma syara'allah. Demikian pula hukum waris, hukum faraid. Ini semuanya tegak di negara Saudi Arabia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negeri yang selalu berhukum dengan hukum Islam. La yatadakhal fiha ahad. Tidak boleh seorang pun ikut campur dalam hukum-hukum syariat tersebut. Bi khilafil biladil ukhra. Lain dengan negeri-negeri yang lainnya. Fa nahnu jama'atun wahidah fi hadil bilad. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita orang-orang di Saudi Arabia khususnya jamaah wahidah, kelompok yang satu. La naqbal bil jama'at wal madzhab ukhra. Kita enggak menerima kelompok-kelompok yang lain. Wal madzhab ukhra al mukhalifah, yang menyelisihi lima madhab salaf, yang menyelisihi madhab as-salaf. Karena memang sekali lagi tidak ada yang hak kecuali madhab as-salaf, madhabnya Rasul dan madhabnya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha tufariq jam'ana, karena kelompok-kelompok itulah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Seperti negeri kita luar biasa, kelompok-kelompok banyak sekali. Wa tushattid syamlana wa tusammim afkara syababina, dan meracuni pemikiran-pemikiran para pemuda-pemuda kita. Contohnya di sana dahulu tidak ada kelompok teroris. Namun ketika munculnya kelompok-kelompok dari luar, maka muncullah teror dari orang-orang yang asli dari warga negara Saudi Arabia. Itu muncul dari negeri lain, dari kelompok yang memang ekspor ke negara Saudi Arabia. Maka di sana juga banyak muncul kelompok-kelompok teroris. Bahkan kalau bisa kita katakan lebih sangar daripada yang ada di negara kita. Kalau perang itu langsung terbuka di jalan-jalan. Itu kita sempat intinya mengalami pada waktu kita di sana, pas waktu rame-ramenya teroris di sana, itu perang terbuka di kota. Naudzubillah min dzalik. Kalau di sini kan masih senjatanya pistol kecil-kecil. Kalau di sana sudah luar biasa canggihnya. Nah, karena punya fulus. Wa tuhdits al-adawa wal baghdha bainana. Dan kelompok-kelompok itulah yang memecah belah, menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin di sana. Fahadil jamaat sudah habis. Belum. Fahadil jamaat idza dakhalat alaina zalat hadhihi ni'mah allati nahnu na'ishu fiha. Ketika kelompok-kelompok itu kelompok-kelompok yang masuk, kelompok-kelompok yang menyelisih madhab salaf itu masuk ke negara kita, maka nikmat yang kita rasakan, yang kita hidup di dalamnya itu akan hilang. Nikmat keamanan terutama. Ketika sudah muncul teroris, kelompok Khawarij ke negara Saudi Arabia, maka kacaulah negara tersebut. Ketika muncul Syiah dan seterusnya, kacau. Seperti sebagian keadaan di Saudi Arabia juga demikian sekarang. Banyak pemikiran-pemikiran, bahkan banyak juga dai-dai yang menyuruh kepada kudeta. Makanya kalau kita mendengar Saudi Arabia menangkap dai-dai misalnya, itu diantaranya karena mereka itu menyeru kaum muslimin di sana untuk kudeta, untuk mereka mencabut baiat mereka kepada pemimpin kaum muslimin, atau paling tidak membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan kita langsung suudzon mengatakan itu Saudi Arabia antek Amerika, naudzubillah min dzalik, menangkapi dai-dai. Itu dai-dai yang sesat, dai-dai teroris, atau dai-dai yang
memang menyeru untuk mengkacaukan stabilitas nasional di sana. Karena dengan adanya orang itu, maka Saudi Arabia akan hilang nikmat-nikmat keamanan tadi. Nahnu la nuridu hadhil jamaah. Kita tidak menginginkan adanya kelompok-kelompok yang sesat tadi. Maka nafiha min khairin fa huwa indana. Kalau ada kebaikan dari kelompok-kelompok tersebut, kita sudah punya. Ngapain kita masih mengimpor? Walhamdulillah wa ziyadah, bahkan kita punya kebaikan yang mereka miliki, bahkan lebih dari itu. Wa makana fiha min syarrin fa nahnu nuridul bu'dan. Kalau mereka punya kejelekan, kita ingin jauh dari mereka. Wa yajib alaina nahnu an nusaddir khairal linnas. Yang wajib bagi kita justru sebaliknya, kita yang mengekspor kebaikan kepada manusia. Dan alhamdulillah ini yang pernah kita dapati. Bagaimana dakwah tauhid menyebar di negara kita, di antaranya lewat jasa-jasa mereka, lewat universitas-universitas mereka yang ditegakkan dasar tauhid, yang membimbing dai-dai kita belajar di sana untuk memahami tauhid dan betul-betul dikader untuk menyebarkan dakwah at-tauhid, bukan untuk mengajari fanatik dengan Saudi Arabia. Tidak ada. Kita diajari tauhid, diajari sunnah, dan itu yang mereka inginkan untuk kita menyebarkan di negara kita yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negara-negara Islam nikmat tauhid dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan di Saudi Arabia dan juga di negeri kita yang kita cinta ini. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.